Nama saya Brahma Aji Putra. Dulu kuliah di Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu masuk tahun 2004. Jadi pada waktu itu masa transisi dari IAIN ke UIN Sunan Kalijaga. Kemudian saya lulus bulan April 2010. Ya, pertama dulu lagi-lagi ibu saya ya memang menyuruh saya untuk kuliah di dua tempat. Yang satu kampus umum, yang satu kampus agama. Yang satu ada di UGM dan yang satu di UIN Sunan Kalijaga. Cuma di UGM memang belum jodoh, jadi saya kuliah hanya di satu tempat di UIN Sunan Kalijaga, dan jurusan yang memang saya pilih sesuai dengan kapasitas saya pada waktu itu, potensi yang saya rasa itu adalah komunikasi. Waktu itu belum ada yang komunikasi umum yang Vishum, jadi adanya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah. Kesulitan awal mungkin persoalan adaptasi ketika saya dulu sekolah di sekolah umum, kemudian saya masuk di kampus yang berbasis agama yang notabene lingkungan ekosistemnya tentu jauh berbeda. Saya menemukan komunitas para penulis UIN Sunan Kalijaga. Jadi itu dari berbagai fakultas, dari sering membaca tulisan satu sama lain di media massa, dan kemudian kami saling kepo kalau bahasa sekarang ya, lewat dunia maya. Tentu saja dulu masih ada Friendster, kemudian Facebook ya, awal-awal kemudian ada Facebook, akhir-akhir itu ada Facebook. Kami saling berkenalan, kemudian kami saling mengucapkan selamat jika ada salah satu dari anggota kami yang biasanya muncul di media massa. Kalau ada SMS masuk, selamat, tulisan dimuat, itu adalah SMS yang bak angin sejuk dari surga. Ya, kemudian ya saya lama-lama jatuh cinta sama KPI ini. Kita memang harus menemukan titik di mana kita bisa mencintai sesuatu. Kalau kita sudah cinta, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya. Ya tentu mata kuliah seperti penulisan artikel yang diampu Bapak Dr. Hamdan Daulay itu tentu menjadi mata kuliah favorit bagi saya. Kenapa favorit? Ya karena nilai saya pasti sudah dijamin bagus sama beliau gitu, karena berhasil menulis di Kompas dan beberapa harian terkemuka pada waktu itu. Selain itu ada jurnalistik yang diampu oleh almarhum Bapak Arwanto Tiarta. Beliau adalah wartawan senior dari Kedaulatan Rakyat. Kemudian ada lagi penulisan proses kreatif dari almarhum juga Bapak Ahmad Munif. Beliau sastrawan Yogyakarta, dulu mantan wartawan, kemudian diperbantukan untuk mengajar di jurusan KPI. Selain itu penasihat akademik saya Ibu Atin, Hairo Umatin. Beliau juga cukup keibuan dan dekat dengan saya. Dari sosok-sosok beliau itu tentu saya tidak mengesampingkan sosok-sosok yang lain. Saya menjadi lebih jatuh cinta dengan KPI ini. Kalau dulu memang saya lebih cenderung ke menulis di media massa. Program yang diunggulkan itu adalah menulis di media massa, cetak, karena eranya memang era seperti itu. Oke, ini buku pertama saya, menembus koran. Cara situ menulis artikel layak jual. Pada waktu itu ya penuh perjuangan mas. Ada penerbit yang nolak, ada penerbit yang punya masalah keuangan sehingga tidak bisa menerbitkan. Saya hampir putus asa ketika mau menerbitkan buku ini karena memang belum punya pengalaman. Dan itu saya lakukan ketika setelah selesai munakosyah dan nunggu wisuda gitu. Saya hampir putus asa. Kemudian di depan kantor penerbit saya lihat ada kakek tua yang bawa penjual lincah bambu. Dia sambil mengayuh sepeda dengan bertelanjang dada. Kakek tua itu dia membawa 2 atau 3 lincah seperti itu. Nggak tahu sudah berapa kilometer dia ngayuh. Dan masa saya mau menyerah, hanya saya membawa naskah buku. Dan alhamdulillah saya dapat Leotika diterbitkan dari sana. Dan bagi saya meledak kalau ukuran saya, karena langsung naik cetak 3 kali, masing-masing naik cetak 2.500 hingga 3.000 eksemplar. Kemudian berlanjut yang ke edisi 2. Di edisi 2 ini ya saya lebih kemudian sudah berpengalaman ya nulis buku ya.
Kalau tadi cara situ menulis artikel layak jual, yang kedua ini berani menulis artikel ya. Dari buku pertama tadi saya dapat undangan untuk pelatihan training jurnalistik, penulisan opini dan sebagainya dari berbagai instansi. Itu saya syukur betul. Dari beberapa kampus juga iya. Setelah saya nulis yang kedua ini, saya masih berlanjut. Kalau cuma 2 edisi kurang, 2 edisi. Saya bikin yang ketiga. Yang ketiga ini saya tulis, yang kedua dan ketiga saya tulis sudah jadi PNS di Kementerian Agama. Dan yang ketiga ini adalah menutup rangkaian yang edisi 1 dan edisi 2. Yang ketiga ini sama semuanya, menembus koran, tapi yang ketiga ini seputar A sampai Z menulis. Ya, ya jadi trilogi menembus koran. Jadi kalau kalian mengetik googling menembus koran itu sudah identik dengan saya. Kemudian beberapa buku pribadi selama saya jadi PNS yang saya tulis, misalnya nih, catatan hati dari Tanah Suci. Ya alhamdulillah qadarullah ya, 2018 saya lolos menjadi seleksi media center haji. Jadi mulai Mekah itu masih sepi, sampai nanti kedatangan jamaah haji, sampai puncak, sampai lengang lagi kota Mekah itu. 61 hari di sana saya berhasil menulis berita sekitar 360 berita sehari, 5 berarti ya. Kemudian biar jadi kenang-kenangan saya bukukan jadi buku catatan hati dari Tanah Suci. Selain saya menulis buku sendiri, saya kerap mengedit buku. Jadi ada beberapa alumni petugas haji, terutama dari kesehatan, yaitu semuanya ingin nulis buku, saya layani karena saya jadi mengedit buku mereka. Tapi ya saya edit dari awal, dari tulisan itu masuk, kemudian saya edit redaksionalnya, substansialnya, kemudian kita nyambungkan antar paragraf biar enak dibaca. Kalau kita senantiasa istiqomah melakukan kebaikan yang kita yakini itu potensi kita, lakukan terus menerus ya, seperti wejangan para guru kita ya, yang mengingatkan bahwa al istiqomah khairu min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita lakukan terus menerus kebaikan itu, dan kelak kalian akan mendapatkan hasilnya. Entah wujudnya seperti apa, tapi yang penting jangan bosan untuk melakukan istiqomah kebaikan. Di tangga parkiran motor saya ketemu sama seorang gadis ya. Si gadis yang menjadi calon istri saya ini kan mondok. Peraturan di pondok itu kan jam 7 malam HP sudah mesti off. Nah, padahal yang namanya orang kasmaran seneng ketemu, seneng berjumpa. Lalu apa yang saya lakukan untuk menyalurkan energi seperti itu? Saya menulis. Saya menulis tentang apa? Menulis tentang perjumpaan itu, menulis tentang kehidupan saya itu. Yang kemudian kumpulan tulisan itu saya bukukan menjadi souvenir pernikahan kami. Jadi saya tidak ingin souvenir hanya berupa kipas, ada lagi yang kasih gantungan gunting kuku atau pisau, bahkan nggak tahu saya maksudnya itu ngasih souvenir pernikahan kok pisau, itu nggak tahu maksudnya. Saya souvenir buku yang saya kasih judul TADB. Apa itu TADB? Tunggu aku di Brebesmu. Berkahnya itu kuliah di KPI ternyata tidak hanya dapat ijazah tapi juga ijazah.